anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Harapan Ibu, kita semua jaga kesehatan baik-baik, ikuti protokol kesehatan di masa COVID ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta kita semua berdiri. Salam PPK. Salam religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak. Ya, anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran masih dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 2 adalah pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kita masuk pembelajaran yang ketiga dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kesehatan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. Ya, semua perhatikan ke sini. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang terakhir, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola oleh sendiri maupun kelompok. Ya, setelah kita melihat tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, Ibu minta buka buku siswa halaman 63, baca teks yang ada di situ. Memberikan kesempatan 5 menit. Oke, terima kasih banyak Anda sudah membacanya. Sekarang perhatikan LKPD yang Ibu akan berikan untuk diisi, untuk sebentar didiskusikan dan dilaporkan. Perhatikan yang harus diisi, sekarang didiskusikan. Kerjasama dalam kelompok. Baik, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya, Ibu minta salah satu maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Teman-teman, saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Kapan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu? Di mana kerja bakti dilakukan? Di daerah tempat tinggal Edo. Mengapa kerja bakti dilakukan? Karena banyak sampah menumpuk dan berbau busuk. Oke, bagus sekali penyampaian dari
dari kelompok 1. Sekian diskusi kami hari ini. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sis. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita masuk ke pembelajaran yang berikut adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, di sini Ibu minta untuk didiskusikan lagi tentang hak dan kewajiban. Sebelum mendiskusikannya, Ibu ingin bertanya dulu. Yang mungkin tahu tentang hak dari Anda sebagai siswa. Mendapatkan nilai yang bagus. Iya, sekarang bagus. Satu-satu. Kewajiban Anda bagaimana? Mematuhi aturan sekolah. Iya, bagus. Yang berikut, mungkin ada tanggung jawab Anda sebagai warga sekolah. Iya, membersihkan lingkungan sekolah. Ini adalah kita punya tanggung jawab. Sekarang, kembali lihat ke buku siswa. Lihat ke buku siswa halaman 66 tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Sekarang Ibu bertanya lagi, siapa yang tahu tentang hak warga masyarakat? Ya, ayo jawab. Mendapatkan perlindungan hukum, Ya, siapa lagi mau menjawab? Ya, menikmati lingkungan bersih, ya satu lagi Ibu minta jawabannya. hidup tenang dan damai. Oke, bagus sekali. Berarti kelas 5 sudah pintar-pintar. Nah, sekarang kewajiban sebagai warga masyarakat. Saya mematuhi aturan orang-orang yang berlaku dalam masyarakat. Iya, yang berikut. Iya. Iya, satu lagi jawaban. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Iya, bagus sekali. Berarti kelas 5 sudah bisa menjawabnya. Dari sekarang kita sudah tahu hak dan kewajiban warga masyarakat. Di sini Ibu mau menjelaskan lagi tentang hak dan kewajiban masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh teman, belum sempurna. Ya sudah baik tapi belum sempurna. Hak dari warga masyarakat itu yang pertama adalah mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan kehidupan daerah. Ini adalah hak daripada warga masyarakat. Sekarang kewajiban sebagai anggota masyarakat tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, sudah bagus. Hanya masih ada 1-2 yang ingin Ibu sampaikan lagi adalah kewajiban sebagai warga masyarakat adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang berikut, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Dan yang berikut, membantu tetangga yang terkena musibah. Itu adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Kembali, ambil ballpoint, selesaikan lagi tugas yang ingin Ibu yang harus diselesaikan hari ini. Oke, didiskusikan bersama teman. Ya, sudah. Sekarang Ibu minta salah satu anggota kelompok melaporkan hasil diskusi. Teman-teman, saya akan melakukan hasil diskusi kami. Usaha yang
dikelola usaha pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Sekian dari hasil laporan kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, sekarang sebagai kesimpulan kita yang harus kita pelajari, yang harus kita ingat pada pembelajaran ini adalah penggunaan kata tanya dengan membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Yang berikut, tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak sebagai warga masyarakat adalah pertama mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua menikmati lingkungan, yang ketiga hidup tenang dan damai. Sedangkan kewajiban sebagai anggota masyarakat, warga masyarakat adalah satu, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Dan masih ada lagi beberapa yang harus kita tahu, tolong perhatikan di dalam buku siswa. Ya. Yang berikut, jenis usaha yang harus kita tahu adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Sebagai contoh itu adalah usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha kecil. Sedangkan jenis usaha ekonomi yang harus dikelola dalam kelompok adalah firma, persekutuan komaniter, persekutuan terbatas, badan usaha milik negara, dan koperasi. Ini adalah sebagai kesimpulan kita. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Harapan Ibu untuk penilaian, selesaikan soal yang sudah diberikan Ibu dan dikumpulkan sebentar, Ibu ambil nilainya. Ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Kalau ada kesulitan nanti ditanyakan langsung pada Ibu. Mengerti? Mengerti. Ya, sebagai pesan Ibu yang terakhir, jagalah kesehatan baik-baik, ikuti protokol kesehatan di rumah, bukan di luar rumah. Kalau ada kesulitan, mintalah orang tua atau teman yang dianggap mampu. Ya, sampai di sini saja Ibu minta satu orang maju untuk doa penutup. Semua berdiri. Marilah kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih.